الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu ibaratnya seperti peta kehidupan. Kalau tanpa peta kita akan sesat. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar jadi hiasan, bukan hanya sekedar hafalan saja. Salam pada wahdi Siti Aminah, pada seorang laki-laki yang sangat mulia, yang sangat tinggi agamanya, yang sangat mencintai umatnya. Bahkan ketika detik-detik kematiannya yang diucapkannya adalah ummati ummati. Bahkan kita ini umat akhir zaman dirinduinya. Dan Rasulullah mengatakan, aku itu para saudaraku. Ya Rasulullah, ini kan saudaramu ya Rasulullah, kata Nabi. Karena kalian sahabatku secara langsung, tetapi mereka beriman dengan seteguh-teguhnya. Jadi kita ini menjadi saudaranya Rasulullah. Allah ya. Dengan cara apa? Banyak ya. Yang pertama adalah dengan memperbanyak selawat kepada beliau, mengenal beliau lebih dalam agar lebih mencintai beliau. Dengan cara apa? Dengan cara baca sirahnya, baca bagaimana mulai dari dia dilahirkan sampai akhir hidupnya. Bagaimana cara akad mengakad, bagaimana cara ujroh mengujroh, upah mengupah, semua segala sesuatunya dalam hingga ke ekonomi, bahkan tata negara juga diatur dalam Islam. Akhirnya apa buktinya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia diutus oleh Allah, apakah mengajarkan kita tentang bagaimana sholat, zakat, puasa, haji doang? Tidak. Bagaimana cara berperang, bagaimana cara membuat sebuah negara yang diatur hanya dengan syariat Islam, ya kan? Apakah Rasulullah hanya tentang puasa, zakat saja? Kalau Rasulullah diutus oleh Allah hanya untuk itu, Rasulullah tidak perlu hidup sebagai Rasulullah untuk 23 tahun, ya kan? Umur berapa Rasulullah menikah? 25. Umur berapa dia diangkat jadi Rasul? 40. Berarti setelah 15 tahun dia menikah, dia diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Dari umur 40 tahun itulah Rasulullah ketika diutus menjadi Rasul, tidak ada lagi istirahat bagi Rasulullah. Berapa tahun dakwah di Mekah? Coba aja kalau salah. 13 tahun di Mekah, ya kan? Periode kedua hijrah ke Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi Rasulullah itu hidup menjadi Rasul 23 tahun. Pembinaan dari mulai Mekah sampai membangun negara di negeri Madinah. Jadi aturan Islam itu sangat lengkap, jangan apa hubungan apapun, tentang apapun semua dalam Islam ada. Bahkan kesehatan, tentang penciptaan, tentang pelajaran apapun ada dalam Al-Quran. Pernah lihat kan bagaimana saudara kita di Palestina sekarang, kejadian di Palestina membuka mata orang-orang yang dari dulu ditutupi oleh media barat, sehingga mereka terpesona dengan Islam. Tentang penciptaan manusia baru sekian ratus tahun yang lalu dianalisa, ya kan? Padahal Al-Quran itu sudah 1400 tahun menyatakan bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana penciptaan manusia, bagaimana benda-benda langit itu Allah ciptakan, bagaimana kalau memang matahari dan bulan itu berbeda sinarnya ya. Bulan itu cahayanya itu dipantulkan oleh matahari, ada dalam Al-Quran.
Jadi kita melakukan amalan yang terbaik. Sebagai anak, buatlah perbuatan yang terbaik untuk orang tua. Jangan setengah-setengah. Nanti nggak dapat surga yang setengah-setengah. Kenapa? Karena surga itu akan dihuni oleh orang yang sungguh-sungguh dan orang yang sempurna amalannya. Bukan saya mengatakan namanya manusia tidak sempurna. Memang manusia tidak ada yang sempurna, tetapi mengupayakan diri melakukan hal yang sesempurna mungkin. Contohnya, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Ramadan itu ibaratkan tamu. Kalau ibu-ibu datang kemari, Ustaz dari Hidayat diundanglah kemari. Kira-kira Bapak Ridho dan Bu Ani itu biasa-biasa kan aja nanti datang situ kita masak. Atau udah jauh-jauh hari ini kumpulkan kalian semua. Kira-kira kita masak apa ya? Nanti Ustaz itu duduk di mana ya? Nanti kayak mana penerimaan kita? Nah seperti itu ya. Itu baru sekali Ustaz dari Hidayat gitu. Jadi begitulah cara kita menerima tamu agung kita, yaitu Ramadan. Bagaimana mempersiapkan diri sekuat-kuatnya. Bukan Ramadan itu seharusnya sedikit tidur, bukan sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Sedikit tidur, lebih banyak beramal. Pengalaman kawan saya yang kuliah di Syria, waktu bulan Ramadan dia heran-heran yang orang Syria itu. Ketika bulan Ramadan tak seperti kita, makanan apa adanya dan dimasak sesederhana mungkin. Yang penting sehat, ada kurma, ada makanan pokoknya, kemudian sayur atau apanya sudah selesai. Bahkan untuk piringnya saja diberikan alas daun, ya kan? Kalau kita paham ya, karena kita ada bule-bule ya. Kalau mereka ada roti-roti gitu, alas daun. Bagaimana supaya tidak habis waktu untuk mencuci piring? Tidak ada mencari es cendol, es jengkol mau dimakan kan, sate. Mereka tidak, sesederhana mungkin. Agar tidak ada waktu yang terlewat yang sia-sia. Apa yang mereka gunakan? Bagaimana guna mereka? Sholat, ambil duduk sholat, nanti sholat baca Quran. Sampai tidur, bangun tidur, ambil duduk lagi, sholat lagi, baca Quran lagi. Kemudian memperbanyak selawat, memperbanyak zikir, memperbanyak amalan-amalan soleh yang lainnya. Bagaimana supaya tidak banyak habis dengan rumah mereka bersih, tetapi tidak buat mereka sampah terlalu banyak di rumah. Kita tidak ya penuh ya, paham ya. Dan saya katakan salah ya, tapi begitulah mindset mereka tentang Ramadan itu berbeda dengan kita. Jadi Iyad ini Syekh Iyad ini adalah salah satu guru Imam Syafi'i. Tanyakan kepada beliau, wahai Syekh, amalan kita ini bagaimana ya supaya diterima sama Allah? Katanya cuma dua aja syaratnya agar diterima amalan kita. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Berarti kalau ikhlas itu murni untuk Allah, melakukan karena Allah, berhenti melakukan juga karena Allah. Melakukan sesuatu karena orang lain itu disebut dengan riya. Memberhentikan juga karena orang lain juga nanti namanya syirik. Jadi betul-betul memurnikan niat kita hanya untuk Allah. Mengapa? Karena Allah lah yang bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Berharap kepada manusia akan kecewa, apalagi menggantung harapan sama manusia. Jadi pertama syaratnya adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua kata Qadiyah adalahnya caranya benar. Menurut siapa? Menurut cara Allah dan Rasulnya. Berarti sesuai dengan hukum syara. Niat benar, cara salah tidak diterima. Niat salah, caranya benar juga tidak diterima sama Allah. Jadi jangan yang
kalau panen besar-besaran atau hasil nelayan itu betul-betul mudah, mereka pasti akan bersyukur kepada Allah. Tapi bentuk syukurnya berdasarkan wijdan mereka sendiri. Apa wijdan? Perasaan mereka sendiri, tidak menurut Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Dilarunglah kepala kerbau ke laut, buatlah sajen-sajen dilarung ke laut. Niatnya tadi betul nggak? Niatnya betul untuk Allah. Tanda syukur dia kepada Allah, niatnya. Tapi karena caranya tadi salah, dan lagi ditolak, bahkan dapat dosa. Contohnya lagi apa? Kalau kalian ada dewasa, pengennya menikah itu pahala nggak? Karena ibadah yang terlama itu menikah. Tapi caranya pacaran, terima nggak? Nggak berkah pernikahannya. Apalagi nanti pakai keyboard, ya kan? Bedendang, pakai sengaja nanti diundang. Saya tuh nauzubillah yang masuk murid itu melihat keyboard yang manusia sekarang ya. Sama kayak orang nanti menambah nama anaknya, akikah anaknya, niatnya agar anaknya jadi anak yang soleh. Tapi yang diundang keyboard yang baju, bukan baju. Saya pernah datang seperti itu, menyesalnya saya datang. Jadi niat dan caranya tidak harus benar. Sementara seorang muslim itu harus perbuatannya itu standarnya itu halal dan haram. Setiap kita melangkah nih, kalian melangkah atau menghafal Al-Quran sehari-hari atau menolong kawan, pastikan niat dulu karena Allah. Karena memang Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat, likulli imri'in sesuatu yang dia itu sesuai dengan niatnya. Kalau dia ingin niatnya itu karena untuk Allah dan Rasulnya, ya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya untuk dunia dan wanita yang dinikahinya, dia akan dapat itu saja, akan dapat dunia dan yang dinikahinya saja. Jadi niat dan cara tadi harus sesuai. Walaupun ini karena Allah aku ini, betul-betul karena Allah niat, terserah Allah lah. Memang terserah Allah. Karena Allah menurunkan Al-Quran, Allah utus Rasulullah untuk sebagai petunjuk bagi manusia, ya kan? Dalam Al-Baqarah dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itulah kitab yang sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk itu ibarat senter kita dalam kehidupan kegelapan. Kalau kita dalam kehidupan tadi nggak pakai senter, gelap lagi. Orang yang mengejar-ngejar dunia ibarat ketika dikasih senter, nampak dia ada bayangannya, dikejarnya bayangannya. Semakin dikejar bayangannya, semakin jauh dia dari cahaya. Kemudian bagi orang yang cenderung hatinya ke akhirat, ibarat dia mengejar cahaya. Semakin dia dikejarnya kehidupan akhirat, dunia akan bertekuk lutut, ya kan, di kakinya. Jadi orang beriman itu seperti itu. Kehidupan dunia itu kata sebagian ulama Imam Ghazali kata seperti bangkai yang mengejar-ngejar dunia sama seperti mengejar bangkai. Apakah orang muslim itu harus miskin? Tidak. Ketika mereka bekerja, keinginan mereka itu hanya sekedarnya saja, berupaya saja. Masalah rezeki banyak tidaknya mereka serahkan kepada Allah. Ketika Allah kasih rezeki banyak, dia akan melakukan zakat, akan memberikan sedekah. Ketika tidak ada, dia bersabar. Jadi kata Rasulullah, orang yang beriman itu unik gitu. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi ujian atau cobaan dia akan bersabar. Itu saja, syukur apa sabar. Bukan apalagi sekarang, apalagi istilahnya, bukan, tidak ada pilihan yang ketiga, bunuh diri, ya, tak ada, atau aku ini apalah, bukan, atau yang sobek-sobek. Sekarang baru saya tahu ya, di
rahina. Setiap nyawa itu akan dimintai pertanggungjawaban apapun. Makanya tadi standar perbuatan seorang muslim itu adalah hukum syara. Jadi kalau kalian melangkah mau kemana, mau memikirkan apa, mau tentang apa, tanya dulu, ini Allah benci atau Allah ridho? Itu saja. Bukan nanti mana yang senang ya, kalau aku ini ya, oh kalau untung gimana ya untungnya? Bukan cerita untung, tapi ini Allah suka apa Allah benci. Itu standar perbuatan seorang muslim. Ketika kita dihidangkan ini minuman, ada air pokoknya tidak ada air putih, ada air whisky, ada air tua, ada air segala macam yang memabukkan atau yang haram dihadapkan kepada kita, sementara kita tahu yang dihadapkan kita ini adalah yang haram. Kita menikmati apa yang ada atau kita berupaya nih untuk mencari yang halal. Karena standar seorang muslim itu apa? Bukan karena suka atau udah kayak ini kayak mana, enggak, diupayakan mana yang halal, bergerak. Tidak ada di hadapan kita yang halal, cari yang halal. Begitu seorang muslim. Kita dihadapkan begitu, aku perlu air putih, aku harus cari air. Ini yang dihidangkan. Jadi hukum Islam itu bukan kayak prasmanan. Yang suka ya jadi yang sholat aku makannya, yang ini sholat aku terima, masalah ini aku terima lagi ya dalam Al-Qurannya. Tapi masalah untuk orang gimana ya? Panggilan jiwa ini menurut orang susah kali ya. Hukum Islam yang ada di Al-Quran hadis itu bukan seperti prasmanan yang suka kita mau makan, yang nggak mau kita abaikan. Ya kan? Kalau hukum Islam itu mau pahit, mau panas, mau apa, tetap kita terima. Ketika Allah perintahkan memakai jilbab dan kerudung, ini adalah wajib, mau panas, mau apa, mau dibilang tua pun tetap kita pakai. Kenapa kita pakai kerudung? Bukan karena cantik, ya kan? Kalau karena cantik, begitu kita buka kerudung, datang kawan ke rumah, mudah kali aku tengok mukamu. Kalau pakai kerudung tua, hilang. Kenapa? Karena akibat tadi tidak tertancap. Karena pikirnya pakai kerudung itu jadi cantik. Karena mencantik menurut Allah dan Rasulnya, ya kan? Pakai kerudung karena perintah Allah. Sebagaimana dalam surah apa? Kalau ini apa namanya? Ya? Hah? Kalau dalam Al-Quran, ya? Kalau dalam Al-Quran namanya dalam surah An-Nur ayat 31 ya. Ya. Nur ayat 31 ini namanya khimar, ya. Khimar. Ya. Khimar itu artinya bahasa satu tudung. Ya. Al-Ahzab ayat 59 cerita tentang jilbab. Apa jilbab? Pakaian yang menutupi seluruh tubuh manusia tanpa seorang wanita. Berarti jilbabnya mana? Mana? Ini apa ini? Jilbabnya ini ya. Ini Al-Ahzab ayat 59. Yang ini An-Nur ayat 31. Terjadi apa namanya? Perubahan kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan kebalikan. Ini disebut jilbab, ya kan? Sementara kalau menurut syaratnya jilbab itu pakaian. Ada suatu hari Rasulullah ditanya sama seorang ketika surah Al-Ahzab ayat 59 itu turun. Jadi jangan menyangka bahwa orang Arab itu pakaiannya seperti ini, enggak. Ada yang nampak besarnya ya, ada yang nampak lehernya. Walaupun kalau dari segi apanya seperti baju apa namanya gamis juga ya. Cuman tidak semua seperti itu. Ada yang tekan sini, ada yang tekannya, ada yang panjangnya cuma sampai lutut. Ketika ayat ini turun, para sahabiah menarik apa namanya gorden, tarik mereka gorden diselubungi ke seluruh tubuh mereka. Itulah bentuk keimanan para sahabiah, sami'na wa ata'na.
kita, kalau mama kita selalu belum ada bajuku lagi yang panjang, nantilah. Begitu dibeli, belinya juga beda gitu. Ya kan? Pakai kaos kaki, mak ribet kan macam orang-orang. Orang-orang nggak pakai kaos kaki. Gitu. Bahkan Aisyah pun nggak pakai kaos kaki. Ya? Ada kaos kaki dulu? Nggak ada. Jadi ketika turun ayat ini, Rasulullah mengatakan bahwa pakaian perempuan itu jilbabnya harus irhaq ilal asfal, sampai ke aspal, sampai kaki kita ya, aspal. Ada yang tanya, ya Rasulullah, nanti lese-lese yang jalan. Langsung ayat, ada hadisnya, selangkah seandainya membuat bernajis, langkah selanjutnya akan mensucikan kamu sampai nampak memang najisnya, baru kita bilang itu ada najis. Kalau nggak, aku tadi dari pajak loh, nggak apa. Selagi kita nampak memang tidak ada secara ain baunya atau nampaknya tidak ada najis, berarti dia suci. Jadi ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau kami berjalan akan nampak kaki kami, Rasulullah, ya kan? Kalau kaki seperti ini, kalau nggak pakai kaki jalan pasti nampak. Apalagi mereka pakai naik kuda atau naik unta. Tambahkan sejengkal ya Rasulullah. Masih nampak ya Rasulullah. Namanya enggak ada kaos kaki ya. Tambahkan sehasta dan jangan lebih dari itu. Jadi kalau pakai ini jangan dihina-hina. Seperti inilah memang yang diperintahkan oleh Allah. Jadi seandainya saya keluar tanpa kaos kaki, saya boleh tanpa niat untuk menunjukkan kaki, karena sudah irhaq ilal asfal. Jadi hukum syar'i seperti itu jelas, bukan katanya-katanya, tapi memang sudah ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Tadi dengan niat ikhlas tadi karena Allah, karena memang Rasulullah mengatakan bahwa niat itu memang setiap perbuatan itu harus pakai niat. Pakai apa? Perbuatan apa yang tidak pakai niat? Yang tak pakai niat apa? Semua ada niatnya, ya kan? Gak usah pakai penawar itu, pokoknya aku nyapu lah, itu niat gak? Niat, ya gak pakai niat ya jatuh. Kecuali memang dia dramatis ya, jatuh memang jatuh. Apakah tanda niat kita ikhlas karena Allah? Pertama, tidak mudah mengungkit-ungkit. Kemudian yang kedua, seandainya ada yang menghina, memuji tidak terbang, menghina tidak tumbang. Kenapa? Karena memang Allah yang menjadi alasan kita. Kita hanya minta sama Allah, minta pahalanya sama Allah, berbuat karena Allah, meninggalkan juga karena Allah. Jadi kalau seandainya memang Allah, kemudian niatnya umpamanya kita udah kasih kebaikan kepada seseorang, orang itu ngomongin kita sakit hati apa enggak? Sakit hati enggak? Kalau niatnya memang buat karena Allah, tidak sakit hati. Mengapa? Aku berbuat karena Allah. Bahkan sahabat dulu pernah ada yang meninggal. Ayo, siapa yang meninggal? Itu sekolah meninggal. Ayo jalan. Di tengah jalan dia berhenti. Mengapa? Aku memperbaiki niatku tadi. Aku mau ikut karena kau aja. Nanti aku perbaiki diri, memperbaiki niat.
yang disebut dengan menghafal Quran itu bukan sekedar 30 juz selesai sudah selesai, tetapi seumur hidupnya terus mengulang-ulang, terus mengulang-ulang, terus menghafal walaupun tak hafal. Ya kan? Seperti saya dapat pangkal hilang ujung ke ujung yang hafal lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Melahirkan hilang lagi berapa juz, menghafal lagi, seperti itu. Tapi saya berharap ketika saya meninggal saya tetap dalam keadaan menghafal. Saya rasa itu saja ya. Saya berharap di bulan yang suci ini mari perbaiki diri, perbaiki aman melalui kalian agar pada Allah saya mohon ampun, kepada anda sekalian ustaz-ustazah saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.